Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi hari ini, jangan lupa ya teman-teman, klik tombol subscribe. Nah, untuk materi hari ini kita belajar peluang, yaitu ruang sampel dan titik sampel terlebih dahulu yang kita pelajari. Ruang sampel adalah himpunan yang unsur-unsurnya merupakan hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, berikut notasi dari banyaknya anggota ruang sampel sama dengan NS. Untuk notasi banyaknya kejadian sama dengan NA. Jadi S itu adalah notasi ruang sampel dan A adalah notasi kejadian. Yang pertama, pelemparan satu mata uang logam. Nah, ini uang logamnya. Ruang sampelnya terdiri dari angka dan gambar. Nah, ini ruang sampelnya ditandai dengan kurung kurawal, artinya himpunan. Titik sampelnya terdiri dari angka dan gambar. Maka bisa kita tuliskan di sebelahnya NS sama dengan 2. Banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan satu mata uang logam sama dengan 2. Yang kedua, pelemparan 2 mata uang logam. Ruang sampelnya terdiri dari angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Titik sampelnya sama ya. Nah, sekarang kita cari bagaimana cara menentukan anggota ruang sampel dari pelemparan 2 mata uang logam. Cara yang pertama yaitu menggunakan diagram. Di sini kita tulis dulu uang logam 1 terdiri dari angka dan gambar. Kita tulis lagi uang logam kedua, kemudian kita buat cabang di sini. Yang pertama dari angka, buat lagi angka dan gambar. Kemudian dari gambar kita buat lagi angka dan gambar di sebelahnya. Nah, kemudian baru kita tentukan. Jadi yang pertama, kemungkinan yang terjadi dari pelemparan 2 mata uang logam yaitu angka-angka. Kemudian yang kedua, angka gambar. Yang ketiga, gambar angka. Dan yang keempat, gambar-gambar. Atau bisa juga kita gunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan tabel. Kita tulis seperti ini. Ini untuk logam pertama, dan ini untuk logam kedua. Jadi hasilnya angka-angka. Kemudian yang kedua, angka gambar. Ini yang ketiga, gambar angka. Dan yang terakhir, gambar-gambar. Maka banyaknya anggota ruang sampel sama dengan 4. Yang ketiga, pelemparan sebuah dadu. Nah, ini dadunya. Ruang sampelnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini anggota himpunannya. Dan titik sampelnya sama ya, dari 1 sampai dengan 6. Maka banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu, yaitu NS sama dengan 6. Kemudian yang keempat, pelemparan 2 buah dadu. Kita akan cari anggota ruang sampelnya. Ini dadu pertama, kemudian ini dadu kedua. Nah, contohnya seperti ini berarti kemungkinan yang pertama yaitu 1,1. Kemudian di sini berarti 1,2. Ini 1,3. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir yaitu 6,6. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, maka NS-nya atau banyaknya anggota ruang sampelnya sama dengan 36. Itu untuk pelemparan 2 buah dadu. Maka bisa kita buat kesimpulan untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel, yaitu NS sama dengan A pangkat N. Dengan NS yaitu banyaknya anggota ruang sampel,
A itu adalah banyaknya muka dan N banyaknya benda pelemparan. Nah, sekarang kita buktikan. Oh, tadi kan satu logam itu NS-nya sama dengan 2. Sekarang kita gunakan rumus. NS sama dengan A pangkat N sama dengan karena logam itu memiliki 2 muka atau 2 bagian, yaitu angka dan gambar. Maka di sini A-nya yaitu 2. N di sini karena ada satu logam, jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, untuk 2 logam, yaitu NS sama dengan A pangkat N sama dengan sama ya, logam itu ada 2 muka, angka dan gambar, jadi kita tulis 2 di sini. Nah, untuk pangkatnya di sini karena 2 logam, maka N-nya sama dengan 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk satu dadu, NS sama dengan A pangkat N. Nah, karena dadu memiliki 6 muka atau 6 bagian, yaitu dari angka 1 sampai dengan 6, maka di sini 6 pangkat N-nya 1, karena di sini satu dadu. Nah, 6 pangkat 1 sama dengan 6. Kemudian yang 2 dadu, NS sama dengan A pangkat N sama dengan A-nya 6 ya, sama N-nya di sini karena 2 dadu, jadi N-nya sama dengan 2, jadi sama dengan 36. Jadi terbukti ya, sesuai dengan rumus. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Yang pertama, tentukan ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel dari 3 keping uang logam yang dilempar sekali secara bersamaan. Kita cari dengan menggunakan rumus, yaitu rumus banyaknya anggota ruang sampel, NS sama dengan A pangkat N. Nah, karena di sini uang logam itu mukanya 2 atau bagiannya 2, angka dan gambar, A-nya makanya 2 di sini. Nah, N-nya karena terdapat 3 keping uang logam, jadi N-nya sama dengan 3. Nah, 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2. Jadi NS-nya sama dengan 8. Nah, sekarang kita cari 8 itu terdiri dari titik sampel apa saja. Kita bisa cari dengan menggunakan diagram. Nah, kita tulis di sini logam pertama angka dan gambar. Kemudian logam kedua kita buat lagi cabangnya di sini angka gambar, angka gambar. Karena di sini ada 3 keping uang logam, kita buat cabang lagi, satu lagi di sini logam ketiga. Angka gambar, angka gambar. Kemudian ini juga sama angka gambar, angka gambar. Nah, berarti kemungkinan yang pertama yang terjadi yaitu ini adalah A. Berarti angka, angka, angka. Kemudian yang kedua angka, angka, gambar. Yang ketiga angka, gambar, angka. Yang keempat angka, gambar, gambar. Yang kelima gambar, angka, angka. Yang keenam gambar, angka, gambar. Yang ketujuh gambar, gambar, angka. Yang kedelapan gambar, gambar, gambar. Nah, terbukti ya jumlahnya ada 8. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini. Contoh soal yang berikutnya yaitu sebuah dadu dan sebuah mata uang logam dilempar bersamaan. Tentukan banyaknya ruang sampel yang terjadi. Karena ini bendanya berbeda, jadi kita tidak bisa menggunakan rumus yang tadi. Kita hitung satu-satu, di sini dadu dan satu uang logam. Nah, dadu itu kan tadi banyaknya anggota ruang sampelnya 6. Kita kalikan dengan banyaknya anggota ruang sampel dari sebuah logam, yaitu 2. Maka di sini 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi banyaknya anggota ruang sampel NS sama dengan 12. Atau bisa juga kita cari dengan menggunakan tabel. Kita buat tabel seperti ini, yang atas ini bagian dadu 1 sampai 6, kemudian uang logamnya terdiri dari angka dan gambar. Nah, jadi titik sampel yang pertama angka koma 1, angka koma 2, angka koma 3, angka koma 4, angka koma 5, angka koma 6. Kemudian di sini gambar koma 1, gambar koma 2, gambar koma 3, gambar koma 4, gambar koma 5, dan gambar koma 6. Sama ya, NS-nya sama dengan 12. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan komen jika ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.